Ya, baik. Mbak Monika, saya akan ke Anda langsung. Apa yang bisa Anda baca atau analisa dari gesture Ferdy Sambo ketika menjawab pertanyaan dari hakim mengenai tembak dan hajar ini? Oke, Mbak, tembak dan hajar ya sudah dilakukan analisa melalui poligraf dan Betul, hasilnya mengatakan bahwa dia Sambo itu tidak tidak jujur. jujur. Ya, Mhm. ketika di persidangan Sambo juga mengatakan kepada hakim untuk tidak memframing ini agar media tidak mengetahui saya tidak jujur. Nah ini yang benar-benar statement yang disampaikan oleh Mhm. Ferdy Ferdy Sambo. Sambo. Mhm. Ya, nah, padahal bahkan Ferdy Sambo mengatakan bahwa lie detektor itu nggak bisa dijadikan pembuktian di persidangan. Yes, tetapi ketika mesin itu ya atau Kuat Maruf bilang itu adalah hanya robot. Mhm. Kemudian kita mata publik atau seorang analis seperti saya mengamati Mhm. lagi ya, ternyata kita sepakat dengan si poligraf karena poligraf ya tergantung dari pertanyaan dari investigatornya ya. Investigatornya mengatakan bahwa Anda ikut menembak atau tidak gitu. Nah, Hmm. kemudian yang diteliti dari situ adalah dilihat dari nafasnya, dilihat dari blood pressure-nya juga, dilihat dari keringatnya gitu ya. Mhm. Nah, ini kan Mhm. adalah secara fisiologis ada perubahan nggak gitu ya. Ternyata mata awam seperti saya atau saya mengatakan saya menggunakan sinyal analog, saya menggunakan secara manual gitu ya. Kita memang melihat ada potensi untuk dia itu berbohong Hmm. seperti ya. Dari apanya? Saya mengatakan ada ya, kita lihat dari suara contohnya ya. Mhm. Nah, padahal untuk beberapa case ini ya ketika seseorang dalam peristiwa menceritakan hal yang merupakan episodic memory karena merupakan framing penembakan ini adalah merupakan hal yang penting sehingga saya mengatakan memori jenisnya adalah episodik. Nah, di Ya. sini harusnya melibatkan dengan emosi-emosi yang juga terlihat pada saat seseorang harusnya jujur ketika tidak menembak ya. Ya. Tetapi ya, apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ekspresinya adalah merupakan ekspresi yang datar saja ya. Sehingga di sini tidak ada sinkronisasi ya antara apa yang keyakinan dirinya dengan apa yang nampak begitu Mbak ya. Monika, bisakah Jadi kita melihat ekspresi datar dari Ferdy Sambo ini bahwa ia tenang menjawab ya. pertanyaan dari hakim? Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ini berpotensi dari sisi ekspresinya ya? Artinya Mhm. kita lihat dulu deh dari voice atau suaranya ya, yang bisa dideteksi sebagai hal yang dicurigai potensi untuk berbohong adalah ketika pitch atau tight suaranya ini menjadi softer ya. Dan memang terdengar sekali bahwa di persidangan kali ini menjadi saksi, Ferdy Sambo sangat softer suaranya, soft, dan yang kedua adalah lower suaranya menjadi Ya, lebih rendah rendah. gitu ya. Mhm. Dan juga ini sangat berbeda juga gitu ya ketika ada perubahan baseline seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ketika suaranya meninggi bahkan dengan kemarahan gitu ya. Nah, jadi ketika nada suara di dalam persidangan ini menjadi bukan seorang Sambo, kita boleh mencurigai terhadap hal Hmm. ini untuk dieksplorasi lebih lanjut ya. Kenapa suaranya menjadi softer dan lower? Ini adalah petunjuk bahwa segala sesuatu yang ditunjukkan dengan softer dan lower dia tidak yakin dengan statementnya tersebut ya. Baik, Ini boleh dimasukkan ke dalam klausul yang disebut dengan ini ada kebocoran sehingga perlu baik. ditindaklanjuti lagi. Baik, Begitu. Mbak Monika, boleh singkat saja juga saya minta analisa Anda terhadap Richard Eliezer yang mengatakan bahwa banyak salahnya. Bahkan ketika mendengarkan keterangan dari Sambo, Eliezer bahkan sempat tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang bisa Anda baca dari situ? Nah, ketika Eliezer ini sudah menjadi justice kolaborator, ya, Mhm. maka di dalam sudah terbangun raport, ya, atau membangun hubungan bawah sadar antara ketika Ferdy Sambo itu menyatakan kesaksiannya, ya, Mhm. tanpa berbicara pun Eliezer memang menunjukkan bahasa nonverbal yang terlihat dari gelengan kepala dan juga Mhm. ekspresinya, bahkan sempat juga tertawa mendengarkan penjelasan Ferdy Sambo ya. Mhm. Ini adalah merupakan bahasa non direct, bahasa yang merupakan bahasa nonverbal mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ini memang tidak benar begitu. Hmm.
Baik, saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, ini menarik. Tadi sempat diangkat juga oleh Mbak Monika soal hasil tes dari poligraf. Sambo di ruang sidang menyatakan bahwa poligraf tidak bisa menjadi pembuktian di pengadilan. Apa penjelasannya dari sisi hukum, Kang Asep? Sementara hasil tes poligraf menyatakan Sambo berbohong atau tidak jujur ketika mengaku tidak ikut menembak Joshua. Soal poligraf ini juga sempat dibahas dalam sidang. Ada Kuat Ma'ruf yang menyampaikan bahwa itu hanya robot, yang benar ya saya gitu. Silakan dijelaskan, Kang Asep. Ya, gini, di sidang itu dibuktikan fakta peristiwa kejadian. Dibuktikan dengan alat bukti, alat itu saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Memang poligraf salah satu alat ya penunjang, itu bukan untuk utama. Tapi kan sebenarnya dengan alat bukti yang ada dengan saksi, dengan ahli aja ya, dengan nanti petunjuk, sudah terbukti telak gitu kan. Nah, kalau soal bohong-membohong mah kita kan apa, saya sering dibohongin pacar saya gitu kan, cuma ya biasa aja lah, ngapain juga tanpa pakai poligraf juga udah ketahuan. Satu yang paling gampang kita bandingkan sama Eliezer. Eliezer mah karena jujur keluar kan, karena dari apa namanya LPSK. Ya sekarang dia nggak mungkin nggak bohong, makanya dipecat. Yang orang-orang bohong itu dipecat dari polisian kan, kalau nggak bohong masa dipecat kan bohong gitu, rekayasa itu kan bohong, dan bohongnya kalau bohong kan sering berlanjut. Jadi sekali lagi soal poligraf ini ya itu salah satu hanya penunjang yang lainnya. Tapi kan dari keterangan saksi, keterangan ahli, yang paling gampang ini deh, kan bohong kapan tadi yang dibahas tadi, dihajar. Ya. Kan kalau tahu dihajar, dia bawa pistol, harusnya pistolnya diambil, ya. Dengan Ini katanya malah, kejadian yang begitu cepat, Kang Asep. ya begitu cepat, dia tuh jenderal bukan kopral. Ya kalau dia jenderal, ya nggak dihajar. Nah, yang tadi katakan Mas Roni, dia kan di propam, masa nyuruh hajar? Kalau polisi-polisi macam-macam diperiksa sama dia, malah dihajar. Yang lebih penting lagi nih, yang dihajar itu kan bininya, katanya sama Joshua. Saya nggak mau menggunakan istilah itu ya, dihajar aja lah. Bininya dihajar tuh. Ya, lah kalau bini gue, pacar gue dihajar, ngapain gue suruh anak buah gue turun sendiri? Jantan dong, itu pejantan namanya, yang original. Ya bukan ayam sayur. Kalau nyuruh orang lain mah, gue di sebelah saya ini ada Romo nih, saya suruh aja hajar ininya kan. Ya ngapain gue? Berarti kan banci gitu kan. Silakan catat, saya nggak takut ya. Ya, kan baik. Parah loh, istri sendiri loh dihajar. Kok menyuruh orang lain hajar orang lain? Baik, Kang Asep, saya akan mengajak para narasumber pemirsa untuk melihat juga seperti apa statement Eliezer soal apa yang terjadi, soal amunisi, termasuk juga penjelasan mengenai skenario yang sudah disiapkan, kurang lebih seperti itu versi Eliezer. Kita simak bersama Mbak Monika, silakan nanti saya minta analisanya. Pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, Yang Mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3, Yang Mulia. Yang kedua? Lalu beliau juga membantah tadi, Yang Mulia, tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya 1 kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya, Yang Mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas. Baik, yang akan saya tanyakan ke Mbak Monika, kita lihat ada sejumlah gesture dan ekspresi dari Verdi Sambo ketika mendengarkan keterangan dari Eliezer. Analisa Anda seperti apa, Mbak Monika? Ya, jadi kalau mikro ekspresi ya, saya sudah berusaha menzoom ya beberapa saat yang lalu. Memang ada kejutan ya ketika statement ini dikatakan, klarifikasi ini dikatakan oleh Eliezer ya. Mata awam nggak terlalu detail untuk melihat hal tersebut. Dan kalau kita lihat juga secara makro gesturnya, kita bisa melihat bahwa tidak ada rasa takut ya ketika menyampaikan informasi yang jujur ya.
maka seseorang ya spontan aja mengatakan sehingga tidak melibatkan dengan ekspresi-ekspresi atau emosi-emosi yang memang tidak seharusnya begitu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa apakah yang dikatakan Verdi Sambo ya atau klarifikasi dari Eliezer ini, maka Eliezer menyampaikan segala sesuatunya secara spontan saja apa adanya ya karena memang tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga publik sendiri pun juga bisa melihat bahwa informasi ini adalah informasi yang cukup reliable atau cukup kredibel untuk dipertimbangkan. Oke, baik. Saya akan ke Bang Roni. Dari kemudian soal CCTV dan perencanaan backup dan lain-lain itu, apakah Eliezer punya bukti? Karena Eliezer mengatakan sayang CCTV-nya tidak ada, hilang dan rusak. Kalau ada CCTV itu bisa menjadi lebih jelas. Apa bukti lain yang dimiliki oleh Eliezer untuk menguatkan adanya rencana di Saguling? Iya, menarik kan kemarin juga Saudara Verdi Sambo menyampaikan bahwa saya bisa percaya diri begini karena tidak ada CCTV. Kemarin itu keceplosan itu kalau saya lihat. Tetapi begini loh, terkait dengan di Saguling, ya memang kalau kita sampaikan kan dari awal ini kan perkara ini kan sudah sangat jelas TKP rusak, kemudian barang bukti tidak ada, CCTV rusak. Tetapi kan ada petunjuk yang lainnya. Tentunya kan dari CCTV bagaimana Saudara PC itu nyampe, kemudian dia naik ke atas, kemudian dari kesaksian yang lainnya. Yang menarik kan sampai saat ini ada 2 asisten rumah tangga yang belum kita periksa sebagai saksi ya. Kita sudah berulang kali minta supaya dihadirkan, kan itu yang mengetahui mengenai rumah di Saguling, tapi belum hadir tuh. Nah, kita tunggu. Nah, terkait dengan peristiwa di lantai 3 itu kan Saudara Verdi Sambo membantah keberadaan PC ya, tetapi di dalam BAP Saudara PC menyebutkan bahwa dia ketika sampai di rumah Saguling dia ke lantai 3. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang menjadi menarik ini kan kemarin ada pernyataan Saudara Verdi Sambo terkait dengan lemari senjata. Kenapa? Lemari senjata ini kan sempat ditanyakan oleh majelis hakim. Ada lemari, dia ceritakan ada lemari senjata, di dalamnya juga kan ada amunisi. Nah, ini sebenarnya menjadi petunjuk dugaan kami bahwa amunisi tersebut itu diambil dari lemari senjata tersebut yang ada di lantai 3. Nah, kalau bicara soal kronologis kan Richard itu pertama kali datang di Saguling, dia naik ke lantai 3, naruh senjata stayer, dan itu Saudara Putri Chandrawati lah yang menunjukkan lemari senjata dan membuka lemari senjata tersebut. Jadi sebenarnya keberadaan Putri Chandrawati sudah terlihat bahwa dia ada di lantai 3 ya. Jadi ada statement tetapi kan dan juga memang bukti lain ya untuk menguatkan Eliezer. Iya, baik, Mas Roni soal CCTV saya yang lainnya. Silakan dilanjutkan sebelum saya ke Kang Asep. Durasi kami terbatas. Silakan, Mas Roni. Kalau kesaksian kan dari awal kan sudah sangat jelas mengenai Kuat Maruf dan Ricky Rizal, mereka membantah. Tapi keterangan mereka juga pun saling tidak menyambung sebenarnya. Satu bilang satu dengar jongkok, satu bilang satu enggak dengar jongkok, satu bilang dia melihat Verdi Sambo maju, satu bilang saya tidak melihat Verdi Sambo maju. Jadi ya kembali lagi majelis hakim juga pun kelihatannya kebingungan ya. Dalam arti apa? Bukan kebingungan mencari kebenaran material ya, tetapi kebingungan terhadap kesaksian yang berbelit-belit ini. Jadi sebenarnya bukti petunjuk sudah mengkerucut, kemudian sebenarnya sudah terlihat lah perkara ini, Mbak. Baik, saya minta tanggapan dari Kang Asep soal CCTV. Juga ingin saya tanyakan, ketika Eliezer mengatakan seandainya CCTV di lantai 3 tidak hilang atau rusak bisa menunjukkan lebih jelas. Sementara tadi Roni mengatakan bahwa terceplos dari Sambo, saya lebih percaya diri, lebih berani karena tidak ada CCTV. Sebenarnya tidak ada CCTV ini menguntungkan siapa? Ya, sekarang katakan CCTV tadi kan dengan kejujurannya atau ketidakjujurannya. Kalau si Eliezer jujur, kalau itu nggak jujur, beruntung katanya. Loh, harusnya kan kalau memang dia sudah perintahkan dihajar, tuh ada rekamannya, justru dihajar bukan ditembak, satu itu. Tapi parameter yang paling gampang bicara fakta, Vi. Kan kejadiannya ditembak. Eliezer ngakui ditembak cuma 3-4 kali. Faktanya, parameternya nanti ya diuji oleh ahli balistik atau forensik. Luka di potnya berapa biji? Pistol, selongsongan, kemudian itu berapa biji? Berarti kan tidak hanya orang satu yang nembak, ada orang lain ya. Nah, orang lain nembak itu kan di situ hanya 5 orang yang sering berkali-kali saya katakan. Ya pilihannya kalau tidak mendengar,
KM tidak mendengar, RR tidak mendengar, tidak tahu, udahlah lempar itu dua itu Pak ya. Nah ini tinggal PC sama PS ya, yang korbannya lukanya banyak ya dan sebagainya. Terus kemudian seluruh artinya di ruang itu telah terjadi ada senjata, ada peluru yang keluar, ada yang luka. Nah, kalau cuma 3-4 kali masa luka cuma sama seorang, saya 3-4 kali. Bahkan lebih hebat lagi, pernyataan Sambo 5 kali. Ternyata lukanya lebih dari 5 gitu. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana apakah perang statement yang saling bertolak belakang ini masih akan terus berlanjut di persidangan berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Monica, Kang Asep, Bang Roni atas waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News pada sore hari ini.